Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andini dengan NIM C1C0266 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai PPh pasal 24, mengenai kredit pajak luar negeri, dan angsuran PPh pasal 25. Di mana pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian PPh pasal 24, yang kedua mekanisme perhitungan PPh pasal 24, yang ketiga persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri, lalu yang keempat mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri, yang kelima pajak penghasilan pasal 25, yang keenam perhitungan PPh pasal 25, yang ketujuh, tarif PPh pasal 25, dan yang terakhir yaitu contoh perhitungan PPh pasal 25. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, mengenai pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 merupakan peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak yang di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayarkan di Indonesia, di mana pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda atau PPh pasal 24 ini. Baiklah, selanjutnya mengenai mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Nah, di sini terdapat contoh PT ABC pada tahun 2017 memperoleh pendapatan itu di dalam negeri sebesar 25 juta dan dari luar negeri sebesar 10 juta. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Jadi total penghasilan yang tercatat adalah 35 juta didapatkan dari 25 juta ditambah dengan 10 juta, atau penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri, lalu dihutang PPh yang terhutang. 25% dikali 35 juta, dapatlah pajak terhutangnya atau PPh terhutangnya 8.750.000. Lalu PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali dengan total PPh terhutang. Jadi 10 juta dibagikan dengan 35 juta dikalikan dengan 8.750.000. Dapatlah hasilnya yaitu 2.500.000. Jadi PPh terhutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500.000. Jadi nominal inilah yang digunakan sebagai pengurang pajak di dalam negeri. Baiklah, selanjutnya di sini ada persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri, di mana wajib pajak yang telah membayar pajaknya di luar negeri kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP, lalu dilaporkan bersamaan pada saat laporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yaitu laporan keuangan dari luar negeri, yang kedua fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, dan yang ketiga yaitu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Baiklah, selanjutnya mengenai mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama yaitu pajak penghasilan yang terhutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terhutang di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 24 ini dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar. Lalu yang keempat, dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Dan yang terakhir, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final yaitu pasal 4 ayat 2. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada pajak penghasilan pasal 25, yaitu merupakan pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuannya ini untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang berhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, dan pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
Adapun wajib pajak ini baik berupa orang pribadi maupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha yang dikenakan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan 25 berupa angsuran ini yaitu angsuran PPh tiap bulannya, dan apabila terjadi keterlambatan dalam menyetor maupun melapor dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada perhitungan mengenai PPh pasal 25, yaitu besarnya PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai PPh pasal 21, ditambah dengan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 yaitu sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, lalu dikurangi 2% berdasarkan sewa, penghasilan lain, serta imbalan jasa. Lalu ada pajak penghasilan yang dipungut sesuai dengan pasal 22, dan lalu yang terakhir, pajak penghasilan dibayarkan atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi dengan 12, karena total tahun dalam pajak itu kan selama 1 tahun, yaitu 12 bulan. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada tarif PPh pasal 25, yaitu terdapat 2 jenis pembayaran angsuran pajak, yaitu orang pribadi dan badan. Untuk orang pribadi atau pengusaha tertentu, yaitu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa, maka perhitungan PPh pasal 25-nya yaitu 0,75% dikali omset bulan tiap masing-masing tempat usaha. Sedangkan yang kedua yaitu pembayaran angsuran PPh pasal 25 atas wajib pajak badan, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan 25%, ini berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini yang terakhir yaitu contoh perhitungan PPh pasal 25 orang pribadi. Di sini diketahui Tuan Beni yang berstatus belum menikah dan 0, maksudnya tidak memiliki tanggungan, terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak A tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada tahun 2018 adalah 100 juta. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulannya untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Nah, di sini penghasilan itu setahunnya itu kan ada 100 juta, lalu PTKP-nya sebesar 54 juta, lalu PKP-nya sebesar 46 juta. Jadi PPh terutangnya yaitu 5% dikalikan dengan 46 juta, dapatlah hasilnya 2.300.000. Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 pada bulan Februari adalah sebesar 1 dibagi dengan 12 dikalikan dengan 2.300.000. Jadi dapatlah hasilnya yaitu sebesar Rp191.666,67. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.